Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga dalam bulan Desember ini untuk mempersiapkan hati kita menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu hari Natal. Oleh karena itu, sebelum ibadah kita mulai, mari kita masuk di dalam doa untuk buka ibadah kita. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Ada kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan melalui puji-pujian dan juga melalui firman Tuhan, melalui persembahan. Kami bersyukur untuk melayani Tuhan pagi hari ini. Karena itu ibadah ini ya Tuhan kami berdoa. Dan kami membuka ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki puji-pujian. Karena puji-pujian akan dipimpin oleh Ibu Eudia Firman. Karena itu saya mempersilahkan Ibu Eudia bersama teman-teman memimpin kita dalam puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita menaikkan pujian yang berkata selamat datang Yesus Tuhanku. Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk bersukacita pagi hari ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan dari sama dengan manusia. Salam. Bangunlah gembala, lihatlah besar, dengan berita surga dan agama. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah. Jadikan anak dalam kalungannya. Salam. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan yang sama dengan manusia. Salam. Bangunlah gembala, lihatlah besar, dengan berita surga dan agama. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah. Jadikan anak dalam kalungannya. Salam. Kita masih mau mengangkat pujian yang berkata indah rencanamu Tuhan. Di dalam
Baik, mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah memuji Tuhan dengan puji-pujian, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tuhan senang. Dan itu saat ini kami akan membaca firman Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan. Kini Tuhan menolong kami, baik yang beritakan dan yang mendengar, diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan dan diingatkan melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi firman-Mu sehingga firman ini yang kami dengar diberkati oleh Tuhan sehingga kami juga diberkati. Terima kasih Bapa, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga dengan tema kabar sukacita. Kabar sukacita. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47, demikian firman Tuhan. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita. Dan kabar sukacita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki persiapan untuk merayakan Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, maka kabar ini luar biasa, kabar sukacita. Nah, ada apa dengan kabar sukacita ini? Ada apa dengan kabar sukacita ini? Dan mengapa ada kabar sukacita? Ada apa dengan kabar sukacita dan mengapa ada kabar sukacita? Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-41 sampai dengan 47, menjelaskan tentang waktu-waktu di mana Tuhan Yesus berada di dalam rahim Maria. Lalu kemudian Maria mengunjungi saudaranya Elizabeth yang pada waktu itu juga sedang mengandung Yohanes yang kita kenal dengan Yohanes Pembaptis. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bahwa ada apa dengan kabar sukacita ini? Mengapa ada kabar sukacita? Bapak Ibu Saudara, ada kabar sukacita karena Yesus Juru Selamat dunia akan lahir. Yesus Juru Selamat dunia akan lahir. Ini merupakan kabar sukacita yang luar biasa bahwa ada Juru Selamat yang akan lahir di dalam dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada kabar sukacita karena siapa yang percaya akan diselamatkan dan tidak dipermalukan. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus Juru Selamat akan lahir. Sehingga siapa yang percaya kepada Dia, ia tidak akan dipermalukan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yang kita bisa lihat di sini bahwa siapa yang percaya akan diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang menerima keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus, ia tidak akan dipermalukan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa ada kabar sukacita? Kabar sukacita karena orang yang berdosa menerima kunjungan Allah melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga ini bahwa orang yang berdosa menerima kunjungan Allah melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat sini bahwa ini kabar sukacita yang luar biasa. Orang berdosa menerima kabar sukacita oleh karena ada kunjungan ilahi, kunjungan Allah di dalam dunia ini melalui inkarnasi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Juru Selamat dunia. Orang yang berdosa
percaya kepadanya, ia diselamatkan, bahkan ia tidak dipermalukan. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, bahwa apabila saudara dan saya bisa mempersiapkan diri untuk masuk dalam perayaan Natal menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, maka kita percaya juga bahwa kita pasti diselamatkan, bahwa kita juga tidak akan dipermalukan, oleh karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang akbar, Allah juru selamat yang menyelamatkan orang-orang berdosa, orang-orang yang mau datang dan mengakui dosanya, lalu kemudian ia dibebaskan, ia dimerdekakan, dan ia diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah kabar sukacita. Apabila Allah mengunjungi manusia yang berdosa, yang hidup di dalam kenajisan, mereka dikunjungi oleh Allah yang Maha Kudus, dikunjungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dikunjungi oleh Allah yang Maha Suci. Maka Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, penuh dengan sukacita, kabar sukacita yang tidak ada tandingannya di kolong langit ini, kecuali kabar yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa memang ini 3 kabar sukacita yang luar biasa. Yang pertama, bahwa juru selamat lahir dalam dunia. Yang kedua, bahwa siapa yang percaya ia akan selamatkan dan tidak dipermalukan. Dan yang ketiga, bahwa Allah mengunjungi orang berdosa melalui kelahiran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sebenarnya suatu kebanggaan bagi orang percaya. Setiap kali merayakan Natal, itu adalah kabar sukacita Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini merupakan satu kabar sukacita kepada kita. Dan yang kedua, siapa saja yang menerima kabar sukacita ini? Yang kedua adalah siapa saja yang menerima kabar sukacita ini? Kita membaca di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 41 sampai dengan 47 ini Bapak Ibu Saudara. Kita melihat sini bahwa Bapak Ibu Saudara perhatikan yang pertama, orang-orang yang menerima kabar sukacita yang pertama adalah Elisabet. Ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-45 menjelaskan tentang bagaimana wanita ini, yaitu Elisabet yang tadinya mandul, dia bisa hamil oleh karena dia sedang mengandung atau hamil, yaitu dia mengandung Yohanes yang kita kenal di dalam firman Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Di dalam ayat 39 sampai ayat 45 menjelaskan tentang Elisabet yang bersukacita di dalam hatinya ketika Maria mengunjunginya. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-40 saya baca. Di situ ia masuk, yaitu Maria masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku?" Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara perhatikan, Elisabet bersukacita oleh karena Maria yang sedang mengandung, yaitu sedang mengandung Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia, datang dan masuk memberi salam. Maka Elisabet mengalami sukacita yang luar biasa. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Elisabet ini mewakili kaum wanita dan keluarga. Apabila mereka menyambut Tuhan, maka sambutan mereka ada sukacita yang luar biasa. Elisabet yang mengandung Yohanes Pembaptis pada masa itu, Bapak Ibu Saudara, dia bersukacita luar biasa oleh karena dikatakan di sana, "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku?" Maria yang sedang mengandung, dia datang mengunjungi Elisabet. Elisabet menerima sukacita, keluarganya menerima sukacita oleh karena ada kunjungan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan, yang sedang kehilangan kabar, yang kehilangan sukacita, ketika dikunjungi oleh Tuhan, maka pasti ada kabar sukacita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang menerima kabar sukacita yang kedua adalah bayi atau anak di dalam rahim Elisabet. Ayat 42, ayat 43 dan seterusnya dikatakan di sana, anak yang di dalam kandungan Elisabet, yaitu Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu ada di dalam rahim Elisabet. Dia melonjak bersukacita, melonjak di sana. Ada sesuatu yang luar biasa. Hanya salam saja dari Maria. Ada Yohanes yang ada di dalam rahim ibunya Elisabet melonjak kegirangan, melonjak sukacita. Oleh karena apa? Ia dikunjungi oleh Tuhan, yaitu Tuhan yang pada waktu itu juga masih ada di dalam rahim Maria.
Ada sukacita luar biasa. Kenapa ada sukacita luar biasa? Karena firman Tuhan mengatakan, Elizabeth penuh dengan roh Tuhan. Elizabeth penuh dengan roh Tuhan. Kenapa ada roh Tuhan? Karena ada sukacita yang luar biasa. Karena ia dipenuhi oleh roh Tuhan, maka ada sukacita. Maka roh penghibur itu bagi orang yang susah dihibur, diberi sukacita. Kenapa? Karena waktu itu Bapak Ibu Saudara, orang Israel berada dalam tekanan penjajahan Romawi. Dan pada saat itu mereka berada dalam kesulitan yang luar biasa. Tapi ketika Tuhan mengunjungi mereka, ada sukacita yang luar biasa. Sukacita dari Elizabeth. Lalu yang kedua, bayi di dalam kandungannya bersukacita. Bapak Ibu Saudara, ini mewakili anak-anak. Bahwa anak-anak yang menerima Tuhan pasti ada sukacita. Ada gairah sorak-sorai di dalam hidup mereka. Untuk apa? Untuk menyenangkan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang bersukacita, yang ketiga adalah Maria ibu Yesus sendiri. Maria ibu Yesus sendiri, itu terungkap firman Tuhan di dalam ayat yang ke-46, ayat 47 dan seterusnya. Bagaimana Maria begitu bersukacita, dan sukacita itu maka dia mengungkapkan dengan pujian. Di dalam ayat yang ke-46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Bapak Saudara, Maria mengarang lagu ini, pujian ini, pada saat ada Tuhan di dalam rahimnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus ada di dalam rahimnya. Ada gairah, ada sukacita yang luar biasa. Karena itu dia menaikkan pujian ini. Dan firman pujian ini, dia tulis di sini, dikatakan ayat 40, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di sini bahwa orang yang keempat menerima kabar sukacita adalah Maria, ibu Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Maria adalah orang pada waktu itu berada di dalam kesusahan. Mereka ditindas, mereka direndahkan. Tetapi lewat pujian ini Maria mengatakan Tuhan memperhatikan orang yang berada di dalam tekanan, kesulitan, pergumulan. Tetapi Tuhan memakai dia untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, mendatangkan sukacita. Dan Bapak Saudara, kita lihat sini bahwa Maria mewakili orang berdosa yang dipilih dan dipakai sebagai saluran berkat bagi Allah, untuk kemuliaan Allah dan juga untuk keselamatan manusia berdosa. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan datang mengunjungi orang berdosa. Ini kabar sukacita. Dan kita bisa melihat di sini Bapak Saudara, mulai dari Elizabeth menerima sukacita, bayi di dalam kandungan menerima sukacita yang luar biasa. Lalu kemudian Maria menerima kabar sukacita yang luar biasa. Dan yang keempat, kita sebagai orang berdosa, Tuhan Yesus mau datang dan mau lahir di dalam dunia yang penuh dengan dosa, kegelapan, kenajisan. Yesus datang untuk menebus orang berdosa. Bagaimana Bapak Saudara kita bisa tahu bahwa seseorang menerima sukacita? Seseorang bersukacita apabila ia menerima Tuhan dan ia menerima keselamatan. Kita mengingat Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 4, dia katakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah senantiasa. Paulus mengatakan ini pada saat dia berada di dalam penjara. Dia bukan ada di luar. Dia bersukacita oleh karena apa? Dia sudah mengalami yang namanya kabar sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Dia mengalami kabar sukacita itu, maka dia berkata, sekali lagi ku katakan, bersukacitalah senantiasa. Jadi Bapak Saudara, siapakah Anda sehingga Anda hari ini mengeraskan hati untuk tidak menerima kabar sukacita itu? Bahkan siapakah Anda sehingga engkau tidak bersedia untuk menerima penebusan, keselamatan disediakan oleh Tuhan? Hari ini Tuhan datang mengunjungi Anda. Kalau Anda merasa saya orang berdosa, Tuhan mengunjungi saudara untuk diselamatkan, dibebaskan, dimerdekakan. Lalu kemudian Anda dilimpahkan dengan sukacita yang luar biasa dari surga. Dan itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mengatakan bahwa nasihat firman Tuhan bagi kita, bahwa minggu Advent yang ketiga ini harus nasihat firman Tuhan. Karena apa? Karena ada kabar sukacita. Maka penuhilah hari-hari ini, hari-hari kita, hari-hari Anda dengan puji-pujian. Seperti pemazmur di dalam Mazmur 145 ayat yang kedua. Dia memuliakan Tuhan. Dia memuji Tuhan. Firman Tuhan, coba kita lihat dalam Mazmur pasal 145 ayat 2 mengatakan, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya.
Bapak Ibu Saudara, karena ada kabar sukacita, maka Bapak Ibu Saudara, penuhilah hari-harimu. Hari ini, besok, dan seterusnya sampai mengakhiri tahun ini. Penuhilah hari-harimu dengan puji-pujian kepada Allah. Yang kedua, karena ada kabar sukacita, maka jangan takut, sebab Tuhan yang adalah Tuhan yang hidup itu senantiasa berada sama yang ada. Tuhan, jangan takut sebab ada Tuhan yang hidup. Seperti kata firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 41 ayat 13. Yesaya pasal 41. Di sana ada firman Tuhan. Bapak Saudara, saya membacakan kepada Bapak Saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13. Di sana firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu Saudara, karena ada kabar sukacita, maka jangan takut sebab ada Tuhan yang hidup. Apakah engkau merasa takut memasuki tahun depan? Jangan takut, nasihat firman Tuhan, sebab ada Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita percaya, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Apa yang membuat Anda sukacita? Apakah materi? Apa karena kedudukan? Apa karena pangkat? Tidak. Anda dan saya bersukacita oleh karena ada kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membebaskan orang berdosa dari kungkungan dosa dan menyelamatkan dari maut. Karena itu Bapak Saudara, hari ini saya mengatakan bersukacitalah karena Kristus hadir dalam kehidupan saudara. Bersukacitalah karena Kristus memberi Anda sukacita. Bersukacitalah karena Anda sudah dibebaskan dari tekanan dan rasa takut menghadapi masa depan. Di dalam Tuhan Yesus engkau diberi kekuatan, diberi sukacita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Amin. Baik, mari kita masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan untuk memasuki minggu ini. Kita doakan bangsa dan negara kita, dan doa persembahan untuk diberkati jemaat Tuhan dimanapun jemaat berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan sebagai kabar sukacita. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami untuk mengakhiri tahun ini. Kami dalam kondisi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, apabila kami masuk ke tahun depan, tahun 2021, kami sudah bebas dari COVID ini. Sehingga situasi bangsa kami berada di dalam pimpinan kontrol Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan, Presiden Jokowi dan bersama dengan Wakil Presiden Mahfud Amin, dan juga para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan tolong ya Bapa. Kami berdoa untuk situasi saat ini, Tuhan menolong sehingga bangsa kami berada dalam kontrol Tuhan. Situasi politik, ekonomi, hukum, keamanan, kami berdoa Tuhan tolong. Bapa di surga, kami berdoa untuk daerah-daerah yang mengalami pergolakan, mengalami bencana. Kami berdoa Tuhan menghiburkan umat-Mu, menolong ya Tuhan, sehingga semua berada dalam perlindungan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di mana saja mereka berada. Keluarga pribadi, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, anak-anak kami, keluarga-keluarga yang hari ini berada dalam pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, pekerjaan bisnis, bahkan usaha mereka, pendidikan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Juga kami hari ini bersyukur, kami menyerahkan persembahan kami, baik persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan untuk misi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati umat-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati persembahan yang akan diberikan oleh umat-Mu, sehingga persembahan akan menjadi persembahan yang hidup untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau mendengar setiap seluruh doa kami. Karena itu kami berdoa, kami menaikkan doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Kita menyanyi pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
berdoa menutup ibadah ini. Akhir dari ibadah ini Tuhan, kami kembalikan pujian, hormat, dan syukur kepadamu. Terima kasih untuk pujian, firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan dan semua yang kami lakukan untuk kemuliaan-Mu. Karena itu Bapa di surga, mengakhiri ibadah ini, kami mohon kiranya Kau memberkati umat-Mu di mana saja berada. Karena itu ya Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon berkat-Mu atas umat-Mu. Kiranya berkat, nikmat, kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan pada Allah Roh Kudus menyertai umat-Mu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, menutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.